Ada orang, dia membangga-banggakan Yahudi, maka Bapak Ibu tak boleh duduk dengan dia. Itu jelas munafik, meskipun dia Muslim, tidak boleh. Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya boleh, silakan sambil jalan. Yang mau tanya jangan malu-malu Bapak Ibu. Malu bertanya insya Allah nggak akan sesat karena masih di Masjid An-Nur. Silakan Pak. Oh, sebentar Pak itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti yang disebut oleh Ibu kemarin, maaf ya. Ustaz, saya tertarik dengan masalah pengkhianatan. Lanjut. Apalagi video yang sudah lakukan kemarin, mereka mengkhianati kita di dalam masjid. Ini bagaimana dari mulai kepala desa, RW dan RT-nya bersepakat mereka bahkan itu pun dikumpulkan untuk melakukan pemilihan ketua, tapi ternyata yang dipilih bukan kita. Padahal di situ kita berdoa. Baik. Sebagai manusia kita ingin berdoa. Kita berbuat situ di masjid itu, harta kita berikan, wakaf kita kasih, tapi ternyata akhlak tidak ada. Nah, kemudian di pengajian kemarin masalah fikih, bagaimana kita? Ustaz tadi melarang, jangan satu barisan dengan pengkhianat. Tolong saya kasih pemahaman sekali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita jawab dari yang paling belakang. Bolehkah kita bersahabat dengan orang munafik, orang pengkhianat, atau mereka yang memusuhi Allah? Jawabannya ikhtilaf. Ikhtilaf arti kata bukan ikhtilaf pendapat, tapi banyak jawaban. Kita ambil satu-satu. Tidak usah banyak-banyak, mungkin cukup 2 atau 3. 1. Dalam ayat Al-Quran itu ada kalimat wali. Wali itu bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan bersahabat atau kawan setia. Itu saja Allah larang. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi tentang hal demikian. Apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum innakum idzan misluhum. Kalau engkau duduk bersama orang munafik dan para pengkhianat, ente kata Allah akan jadi seperti mereka. Ini dalil yang mengatakan bahwa dilarangnya kita duduk bersama para munafik. Pertanyaannya munafik yang seperti apa? Itu dia. Nifak itu ada 2. Ada nifak secara sifat, ada nifak secara akidah. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang, dia membangga-banggakan Yahudi, maka Bapak Ibu tak boleh duduk dengan dia. Itu jelas munafik, meskipun dia Muslim, tidak boleh. Atau yang kedua, kalau Bapak Ibu sanggup merubah mereka, silahkan. Tapi kalau tak sanggup, jangan. Itu pendapat yang paling rendah. Artinya boleh kita duduk dengan para pengkhianat dengan tujuan untuk merubah. Saya kasih satu contoh. Beberapa waktu yang lalu, tapi saya tak sebutkan instansinya. Saya cuma sebutkan begini. Ada seorang dialimkanlah. Artinya mengerti agama dia. Dia bilang begini, Ridwan, itu adalah perkumpulan-perkumpulan orang yang kita anggap rusak secara akhlak dan moral. Pengkhianat Pak. Tapi kemudian dia bilang begini, saya harus masuk Ridwan. Karena saya harus merubah itu. Padahal dia tidak punya kedudukan apapun dan umurnya jauh betul. Saya bilang begini, kalau Anda tak sanggup, keluarlah. Dan kalau boleh saya menyarankan, tidak usah gabung. 1 tahun kemudian dia telepon balik. Ternyata aku tak sanggup, kata dia. Keluarlah, saya bilang. Karena mohon maaf Pak, kita yang kecipratan Pak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah. Ente tidak bisa, kalau Anda tidak punya ilmu, jangan duduk bersama mereka, tidak usah. 1. Meskipun ada ulama lain yang mengatakan boleh saja berkawan ala kadarnya. Ingat Pak ya, tidak bersahabat, tapi berkawan ala kadarnya. Tapi bukan untuk mujalasah, bukan untuk musahabah, bukan untuk bergandeng tangan. Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadalah yang tadi kita sebutkan. Alam tara ilal ladzina tawallau qauman ghadiballah alaihim. Orang yang begitu Pak, berkawan dengan musuhnya Allah. Siapa salah satunya musuh Allah tadi? Itu dia. Orang yang suka mengkhianati
Islam. Mereka dianggap apa? Pengkhianat oleh Allah. Apa dampak bagi mereka dan apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Azabun syadid, azabun muhin. Nerakanya jahanam, Pak. Itu Allah sebutkan secara langsung, jangan duduk bersama mereka. Kalau bapak ibu masih duduk dalam arti lain adalah bersahabat dengan dia, bergandeng tangan dengan dia, selalu nongkrong sama dia, mohon maaf Pak, mohon maaf betul, mohon maaf betul. Saya termasuk orang yang sependapat dengan pendapat ini. Kita lama-lama jadi itu, Pak. Duduk dengan tukang parfum dapat wanginya, Pak. Duduk dengan pengkhianat jadi. Bukan persoalan itunya, Pak. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu berkawan baik dengan salah seorang pengkhianat. Dan pengkhianat ini kasih Bapak Ibu makan. Ketika dia tahu kesalahannya, bisa Bapak Ibu ngomong. Bisa Bapak Ibu menyalahkan dia. Ini yang sulit, Pak, yang terjadi hari ini itu. Orang sudah disuapi tak bisa ngomong apa-apa. Sulit. Satu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan. Sekarang yang terakhir, Bang. Pendapat yang ketiga. Bagaimana seharusnya seseorang yang mukmin itu dengan orang yang pengkhianat atau yang munafik tadi. Bapak Ibu, sejauh kita tidak mengetahui kemunafikannya sebesar apa, maka kita tidak boleh bermusuhan dengan mereka. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kita sudah tahu kemunafikannya, maka Bapak Ibu bertugas satu, memperbaiki atau menghindar. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi di akhir zaman, hidup di dunia ini, kata Nabi di akhir zaman, itu tidak ada kebaikan. Semuanya nanti di akhir zaman munafik sama kafir. Cuma dua itu pengisinya. Jadi dunia ini di akhir zaman isinya cuma dua, kafir sama munafik. Kata Nabi, cuma ada dua solusinya. Anda bersama mereka dalam keimanan yang teguh, atau Anda uzlah pergi. Itu dia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Tadi pertanyaan yang pertama tadi apa, Bang? Bentar Pak, itu tadi pertanyaan yang pertama tadi apa? Iya, mereka harus sholat dalam masjid. Untuk kita yang membangun masjid, bahkan ada sampai di detik pertama, siapa yang melarang Ustaz untuk taklim di masjid ini? Baik. Salah satu orang itu bilang, nah sejak saat itu mungkin saya tinggalkan, saya selalu ulama dengan Ustaz yang dilarang taklim. Padahal masjid itu keberadaan atas izin Allah, salah satunya adalah kamar saya. Baik. Kamar saya. Tapi di situ bahwa urusan ini terjadi pengkhianatan, dikumpulkan dari mulai kepala desa, RT, bahkan ibu malam itu datang untuk memilih ketua baru. Baik. Ya, karena kemarin tema yang dijaga itu masalahnya jadi makanya saya langsung komentari. Inilah pengkhianatan akhir zaman. Baik, saya tangkap maksudnya. Jadi gini Bapak Ibu, mohon maaf ya, persoalan masjid. Nah ini juga ini, kalau saya boleh katakan, ada satu hadis Nabi. Jadi Nabi itu bilang begini, kelak orang masuk masjid itu bukan untuk sholat. La yusalli fihi, kata Nabi. Bal yatabaha fihi. Tapi mereka membanggakan diri. Mereka kemudian bermegah-megahan masuk ke dalam masjid. Hadis yang kedua, kata Nabi, kelak akan kalian temukan orang-orang yang berteriak dalam masjid. Tahu Bapak Ibu maksudnya berteriak itu? Bukan teriak dalam masjid. Bertikai berantem dalam masjid. Baik, sekarang kita lihat. Saya kasih satu contoh. Zaman Nabi ada satu masjid yang dibangun. Yang dibangun bukan dari tangan Nabi, tapi dibangun dari musuh Nabi, orang munafik. Nama masjidnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Nama masjidnya Masjid Dirar. Tahu Bapak Ibu tujuannya apa? Masjid itu dibangun kalau Nabi pulang dari perang Tabuk, meresmikan masjid tersebut. Dalam masjid Nabi dibunuh. Cuma mereka lupa kalau itu Nabi. Lupa dia kalau itu Nabi. Nabi dapat perintah dari Allah. Pulang dari perang Tabuk, hancurkan masjid tersebut. Nabi perintahkan salah satu di antara para sahabat, pulang mereka sampai ke Madinah, Nabi hancurkan masjid tersebut. Nama masjidnya Masjid Dirar. Apa alasan dihancurkan? Nabi tahu Pak, tujuan masjid itu dibangun. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Fitnah hari ini itu tidak bisa dilepaskan dari sekian banyak keterkaitan. Satu di antaranya fitnah kekuasaan, satu lagi di antaranya fitnah, semua fitnah Pak. Kenapa saya katakan demikian? Orang demi masjid
Sekarang ini begini Pak, baru ketua masjid, oh sombongnya bukan main. Siapa ketua masjid itu? Aku ketua masjidnya. Jadi apa kata dia aja? Pas orang mau ada kajian, cancel. Suka-suka hati dia aja. Coba mohon maaf Bapak Ibu, bisa enggak kita duduk bersama? Apa masalah kita? Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf betul. Masjid ini rumahnya Allah yang harus didefinisikan dulu. Rumahnya Allah. Anda sebagai ketua masjid, pengurus masjid, tujuannya cuma satu saja. Innama ya'muru masajidallah. Cuma memakmurkan masjid. Bagaimana cara memakmur? Kembalikan pada masanya. Kembalikan kepada ruhnya. Kembalikan kepada programnya. Pada masa Nabi, satu, membuat bersatu. Masjid itu Pak mohon maaf, tujuan dibangun mempersatukan Aus dan Khazraj, Muhajirin, Ansor. Tidak ada lain tujuannya, tidak ada. Kalau masjid dibangun untuk, mohon maaf, ini masjid Muhammadiyah, di sana masjid NU, di sini masjid Persis dan lain sebagainya. Sampai kiamat kita nggak akan bisa kuat Pak di hadapan orang kafir itu Pak. Cukup tinggal gelontorin duit, apalagi duitnya hasil korupsi bangun masjid gitu. Selesai, habis kita Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Itu poin pentingnya. Satu, kalau Bapak Ibu temukan, ada masjid yang bertikai begini, datang ke Majelis Ulama Indonesia, minta mereka untuk mendudukkan persoalan ini. Kenapa harus Majelis Ulama? Karena mereka yang bertanggung jawab. Satu. Yang kedua, Dewan Masjid Indonesia. Yang ketiga, orang yang ditokohkan. Apa alasannya? Untuk menyatukan umat. Duduk perkara tersebut Pak. Ini mohon maaf Pak, arogansi kesombongan manusia hari ini, itulah yang mereka kedepankan. Sehingga mohon maaf. Sekarang ini kan yang megang masjid kan golongan kami. Ya udah kami aja, ikuti aja. Kalau mau selesai enggak ya udah. Inilah fitnahnya Pak. Ustadz itu karena tidak dipakai aja Ustadz, bisa jadi. Itu lucunya begitu Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf betul. Kita ini sedang diobrak-abrik Pak. Mereka tertawa dengan bahagia sekali. Oh sudah hancur rupanya kata dia. Bisa dipahami Pak? Itu Pak sikap kita. Kalau kita sendiri yang maju, siapa lo? Mungkin kita ditokohkan bisa. Tapi kalau kita maju sendiri, kuatkah kita? Belum tentu. Panggil Majelis Ulama, datang ke sana, laporkan persoalan ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, maka bersiaplah kita dalam mohon maaf pertikaian berkelanjutan terus menerus. Saya kasih contoh terakhir, namanya rebutan masjid namanya. Maka perlu dibuat judul dalam tulisan, masjid bukan untuk ibadah tapi untuk rebutan. Sekarang saya tanya Pak, apa sih sebenarnya ketua masjid itu kaya dia? Sampai harus berantem dalam masjid untuk pemilihan ketua masjid, kaya dia. Memang betul Pak, makan duit masjid itu lebih halal daripada yang lain kata dia. Siapa bilang kalau duit anak yatim yang dia makan halal atau haram? Itu Bapak Ibu yang bisa jawab. Gitu ya Bang ya. Secara sikap itu. Kalau kita secara pribadi tidak mampu. Tapi kalau kita mampu dan didengar oleh mereka, dudukkan perkara tersebut. Kalau RT RW-nya mohon maaf ikut bermain di situ, sampaikan kepada camatnya sebagai pemangku tertinggi di atas lurah, di atas RT RW, bisa Pak. Insya Allah kami sudah lakukan itu. Di salah satu masjid kami juga begitu. Kami dudukkan Pak. Alhamdulillah selesai. Dan kita gandeng semua pihak. Bisa kok masuk. Aman, damai. Cuma ada orang yang mohon maaf kadang tidak suka. Itu masalah. Dan kalau tidak suka orang jangan dihitung Pak. Karena bapak baik tidak ada yang tidak suka. Apalagi buruk. Sedangkan baik kita ada yang tidak suka. Apalagi yang buruk. Yang kedua Pak silakan, ada yang mau tanya lagi? Boleh? Mungkin dari ibu-ibu ada satu. Habis. Satu lagi ya. Boleh. Boleh Bapak yang itu? Itu terakhir Pak. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin insyaallah. Nama saya Alam Syah. Saya berpikir begini Pak.
selama Pak Ustadz mengkaji munafik apa segala macam itu dan perhatian Bapak untuk menelaah itu, menurut penglihatan Pak Ustadz, seberapa besar keadaan itu terjadi di katakanlah di Pekanbaru atau di Riau, dan itu manifestasinya kepada, kalau kita ambil sampel random, itu seberapa besar itu terjadi di Indonesia ini Pak. Dan bagaimana cara bisa memperbaiki, apa bisa lagi keadaan yang kita inginkan, atau ini bisa lanjut terus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga pertanyaannya. Baik Pak, saya tidak lama saya mengkaji, cuma mungkin lebih kurang 3 tahun lebih lah, 3 sampai 4 tahun. Karena saya waktu itu, jadi saya terinspirasi dari seorang pemuda yang ada di dalam hadis Nabi, namanya Huzaifah ibnul Yaman. Jadi Bapak Ibu, Huzaifah ibnul Yaman ini sahabat Nabi yang cuma bertanya tentang dosa kepada Nabi, cuma dia doang. Dari sekian banyak sahabat Nabi yang tanya dosa cuma dia saja. Dan ini kaitannya dengan kemunafikan. Maka saya mencoba Pak melihat banyak enggak sih yang bahas tentang munafik ini. Akhirnya saya cuma menelaah hadis-hadisnya Pak ya. Hadis, Al-Quran, kemudian dalam beberapa surat tertentu, dan beberapa kalangan para sahabat di mana sejarah munculnya. Jadi nifak ini, munafik ini, itu sebenarnya sikap, sifat. Dan itu bisa dimiliki oleh siapapun. Dan poin pentingnya, secara keterbukaan itu baru muncul pada masa Nabi di Madinah. Karena Nabi di Madinah itu musuhnya bukan kafir Quraisy saja, bukan Yahudi, bukan Nasrani saja, termasuk salah satunya munafik. Bisa dipahami Pak ya? Kenapa dikategorikan munafik? Masuk Islam tujuannya untuk membunuh Nabi. Maka disebutlah oleh para ulama izharul Islam ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman, mereka sembunyikan kekufuran mereka. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, seberapa besar potensi kemunafikan hari ini? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kita ambil lingkup kecil saja. Dalam tempat misalkan kita tinggal, atau dimanapun kita bisa temukan dalam masjid misalkan. Kalau dari 30 karakter orang munafik yang dikatakan Dr. Ed Al-Qarni, hampir 80% munafik semua Pak. Kalau kita presentasekan, bukan presentasi apa namanya, prosentasekan begini, itu perkataan Nabi hampir terbukti Pak. Mulai terbukti. Kata Nabi, kelak di akhir zaman yang ngisi itu munafik sama kafir. Itu kalau diprediksi menggunakan hasil tadi, hampir semuanya sudah mulai berisikan munafik. Maka Bapak Ibu, dari mana kok bisa tahu Ustaz? Ada caranya. Caranya satu saja. Bapak Ibu lihat, kira-kira orang jujur hari ini langka enggak? Dipuji orang berlebihan enggak? Iya. Ya Allah, masih ada ya anak sepertimu yang jujur, yang baik. Kok pertanyaannya itu salah Pak? Karena dulu orang jujur biasa, sekarang orang jujur susah. Kita ambil contoh, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini kita belak-belakan aja. Dalam satu dinas misalkan, itu kalau ada yang tidak korupsi terkucilkan itu. Kalau ada satu orang yang mohon maaf Pak, tidak mau ikut kerjasama terkucilkan itu. Pertanyaannya kok bisa begitu? Dari situ saja kita sudah bisa lihat betapa sulitnya menjadi manusia yang berintegritas secara agama. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Sekarang pertanyaannya, solusinya ditanyakan. Apa solusinya? Satu Pak, jawaban ini itu semua ulama sama, mayoritas. Saya tak mengatakan semua, tapi mayoritas sama. Mulai dari rumahmu sendiri. Sekarang saya tanya, kita koar-koar tentang munafik. Di rumah kita ada munafik nggak? Ada nggak? Kalau ada dalam rumah kita munafik, jangan-jangan kita yang munafik. Bisa dipahami Pak? Mohon maaf, mohon maaf. Mulai dari rumahmu. Yang kedua, Anda tidak akan bisa merubah orang kalau Anda tidak merubah diri Anda sendiri. Saya ambil quote daripada Ustadz Dr. Saidul Amin beberapa malam yang lalu. Apa kata beliau? Kalau Anda sendiri tidak mampu merubah diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mampu merubah orang lain? Itu satu. Ada quote yang kedua, ada. Salah satu karakter yang bisa menghilangkan kemunafikan itu adalah orang yang punya kedekatan dengan Allah. Caranya, satu diantaranya, yang suka hidupkan malam. Pertanyaannya, seberapa banyak? Itu persentase Pak. Makanya Bapak Ibu, kata orang Yahudi, ini orang yang ngomong.
Kebetulan waktu saya di Malaysia itu kami sempat duduk dengan beberapa kawan-kawan yang berafiliasi ke Yahudi dan mereka orientalis. Apa kata dia? Kalau cuma sholat Jumat saja umat muslim itu banyaknya, kami tidak takut, kata. Tapi kalau sholat subuh mereka ada, kata dia. Oh, bukan main kami takutnya. Ternyata ada dalam hadis Nabi. Sholat yang paling sulit bagi orang munafik itu cuma dua, Isya sama subuh. Ada satu lagi hadis Nabi. Kalau mau terlepas daripada kemunafikan, sholatlah 40 hari berturut-turut di masjid, maka Anda akan keluar daripada munafik. Cuma bukan setelah itu tak sholat lagi. Maksudnya lakukan selama 40 hari, insya Allah istiqomah naik. Cuma Bapak Ibu, setannya naik. Kalau tadi levelnya 1, naik level jadi 3 langsung. Nanti kalau sudah 80 hari, naik level lagi, iblis. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Kalau sudah iblis dan setan tidak mampu menggoda Anda, maka yang akan dia goda pekerjaan Anda. Yang akan dia goda anak istri Anda. Itu dia caranya, Pak. Maka mohon maaf, Pak, mohon maaf betul. Merubah kemunafikan itu, mohon maaf ya, zaman Nabi masih hidup saja, Nabi kewalahan menggusur orang munafik. Itu Nabi, Pak. Bagaimana dengan hari ini? Satu hal yang tidak akan lepas daripada kita kemunafikan. Hanya saja Bapak Ibu, mohon maaf ya, mau jadi munafik atau tidak, itu kembali kepada Bapak Ibu. Maka poin pentingnya adalah, kata guru saya, munafik ini bisa habis kalau kita pribadi menghilangkannya dalam rumah kita. Yang kedua, karakter munafik ini kalau tersebar di antaranya, mohon maaf Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu meladeni orang munafik. Karena mereka sangat senang untuk diladeni. Semakin kita meladeni orang munafik, semakin senang dia. Contohnya kaum liberal sekuler dan pluralisme, sekulerisme, liberalisme. Semakin kencang mereka, semakin banyak kita berkomentar, semakin suka dia. Dan semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang masuk. Begitu jugalah dengan LGBT yang tadi abang sampaikan. Gitu Pak ya. Jadi sikap kita yang pertama, kokohkan dulu diri kita. Yang kedua kata Nabi, Anda tidak akan bisa menjadi manusia yang baik kalau Anda tidak punya iman. Kembalikan 3 poin tadi. Krisis berpikir kita luruskan. Benarkan ilmu kita. Yang kedua, krisis kesadaran. Kenali mana dosa, mana tidak dosa. Dan yang terakhir, kembalikan masalah kita kepada Quran. Insya Allah. Kalaupun tak bisa merubah semuanya, setidaknya kita selamat. Saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan boleh Pak. Mungkin untuk pertanyaan kita akan dulu, nanti bisa menghubungi pengurus, nanti kita sambungkan saja pertanyaannya kepada Bapak kita sambung lagi untuk kali ini. Jadi sebelum diakhiri Pak Ustaz, mungkin kita tutup dengan doa dulu. Izin Pak, nanti saya ketemu Bapak.